Yang pertama di sini ada hero Isunsin, di rework dan di revamp oleh Muntun. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini penampilan baru Isunsin, dia sudah tidak jadi Pak Tua lagi, guys. Kemudian base-nya juga tidak pakai kapal lagi sekarang ya. Dan selain dari model dan tampilannya yang dirubah oleh Muntun, skillnya juga di revamp oleh Muntun, guys ya. Kalau saya lihat dari modelnya dulu itu Isunsinnya jadi makin ganteng sekarang, guys. Cuman belum ada tampilan hero-nya di shop ya. Kalau untuk basic attack-nya masih sama. Kalau jarak jauh dia akan menembak dengan panahnya ya, dengan busur panah. Nah, skill satunya teman-teman bisa lihat di sini. Yang dulunya dia kayak lompat ke belakang gitu, sekarang dia ngedas ke depan, guys. Jadi setelah dia ngedas juga sepertinya kita akan kayak hilang kayak Leslie gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya, ketika dia ngedas kemudian dia jadi berubah ya, jadi kayak invisible gitu ya. Nah, cuman di sini belum ada deskripsi skillnya sih, guys. Jadi agak susah saya jelasin ini skill satunya ketika dia ngedas dia ngapain gitu, gak bisa di attack kah gitu. Mungkin saja sih, tapi enggak juga sih, ketika kita ngedas juga tetap bisa di attack ya. Jadi di skill 2 nya juga masih sama seperti yang dulu. Kita bisa tekan dan tahan. Semakin lama kita tahan, semakin jauh tembakan dari busur panahnya. Dan juga ada yang baru juga di skill 2 nya, guys. Selain kita bisa tekan dan tahan, kita bisa langsung tekan sekali saja, guys. Nah, jadi sekali kita gak tahan skill 2 nya, dia kayak menghunuskan pedangnya kayak Lancelot, guys ya. Jadi kayak agak ada segitiga gitu, dia menghunuskan pedangnya segitiga gitu. Dan musuh yang terkena skill 2 nya tanpa ditahan itu dia akan menerima efek yang kayak si Masya. Jadi musuhnya gak bisa basic attack tuh. Ada logo di atas kepalanya, tombol attack-nya dicoret. Nah, jadi itu Isunsin sekarang bisa kayak Masya, guys ya. Dia bisa mengunci atau ngelock basic attack musuh dalam kayaknya 1 detik deh ya. 1 detik atau 1,2 detik kan gitulah. Gak terlalu lama juga sih. Dan kemudian ultimate-nya sendiri masih sama. Cuman di sini tampilannya jadi lebih HD untuk ultimate-nya. Dan ini untuk kapalnya sendiri masih sama, dia bisa mengendari kapalnya dan efeknya keren banget, efek airnya anjay. Gila ya. Tampilan dan modelnya jadi makin HD di sini. Ketika kita pakai skill 1, dia akan menghempaskan kapalnya dan terkena musuh maka akan terkena efek stun. Nah, jadi ini dia skill barunya Isunsin, satu-satunya hero marksman yang kurang meta. Bukan kurang meta lagi ya, yang tidak laku. Semenjak dia di nerf, dulu sempat laku sih. Semenjak dia di nerf, ujung-ujung nggak ada yang mau pakai lagi, guys. Jadi udah jadi hero ampas ya Isunsin ini ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman dengan reworknya Isunsin ini? Apakah memang lebih berguna atau enggak? Silahkan berikan komentar kalian. Apakah Isunsin ini bisa masuk kembali ke list meta marksman atau enggak? Apakah dengan di reworknya Isunsin seperti ini bakalan dia sering dipakai atau enggak? Atau mungkin kalian juga bisa memberikan saran kekurangan dari Isunsin yang baru ini apa? Mungkin ada yang bisa dirubah lagi dari skillnya Isunsin ini. Oke, selanjutnya di sini ada skin Natalia Cyber Spectre akan hadir pada tanggal 15 April di original server dengan harga 749 diamond. Bisa teman-teman beli di shop ya. Jadi siapkan saja diamondnya. Kemudian di sini ada skin Vexana Sanggui Rose. Ini skin Vexana Epic dijual kembali oleh Muntun pada tanggal 14 April di original server dengan harga 899 diamond dan teman-teman bisa beli skin ini di shop. Berikutnya di sini ada hero baru Luoyi dari para desainer. Setelah mengamati selama beberapa waktu, kami melihat bahwa mengganti mode secara manual merupakan sesuatu yang terlalu rumit. Maka dalam update ini kami sepenuhnya menghapus skill 1 dan membuat Luoyi kembali menjadi hero dengan 3 skill. Perubahan mode sekarang ditambahkan ke dalam Dispersion atau skill 2 dan Rotation atau skill 3 sebagai efek otomatis pada penggunaan skillnya. Selain itu, kami juga menghapus kemampuan meninggalkan mark dengan Rotation. Para player Luoyi sekarang akan dapat memiliki penilaian dan kontrol yang lebih baik pada jenis reaksi yang ingin mereka aktifkan. Dan mereka yang bermain melawan Luoyi sekarang dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap mark tersebut. Jadi di sini ada terjadi revamp pada skillnya Luoyi, di mana dulunya skill 1 itu dia bisa merubah yin dan yang-nya, sekarang udah dihapus oleh Muntun.
Sebagai gantinya sekarang skill 1 dan skill 2-nya ketika kita pakai dia akan bergantian secara otomatis. Jadi ketika kita pakai skill 1 yang pertama dari skill yin-nya dulu, kemudian kita pakai lagi dia akan jadi skill yang. Jadi pergantiannya akan otomatis ya, ganti-gantian. Pokoknya yin dan yang gitu, ganti-gantian terus skill 1 dan skill 2-nya guys. Kemudian di pasifnya mengurangi frekuensi trik pada reaksi dengan mark yang sama dan meningkatkan damage dari setiap trik. Nah, di pasifnya itu di adjust oleh Muntun ya, diseimbangkan di mana frekuensi triknya dikurangi, tetapi di sini damage yang dihasilkan dari setiap skill atau dari setiap marknya itu lebih gede sekarang guys ya. Oke, kemudian di sini skill 1 yang lamanya overthrown itu dihapus sepenuhnya, jadi gak ada lagi. Kemudian skill 1 jadi berubah dispersion. Nah, jadi di sini skill 1-nya meningkatkan batas level dari 4 menjadi 6. Menyesuaikan damage dan penggunaan mana, dan ada efek barunya, mode akan berubah setelah setiap penggunaan skillnya. Oke, kemudian di skill 2-nya meningkatkan batas level dari 4 menjadi 6, menyesuaikan damage dan penggunaan mana. Efek barunya adalah mode berubah setelah setiap penggunaan skill, menambahkan sedikit penundaan dari aktivasi skill. Skill ini tidak lagi meninggalkan mark. Bisa dikatakan skill 2-nya ini yang baru agak di nerf oleh Muntun sih guys ya. Dan di ultimate-nya sendiri di sini ada efek barunya, mendapatkan cooldown reduction sebesar 5%, 10% dan 15%. Selanjutnya ada hero baru Popol dan Kupa, terjadi peningkatan base physical attack sebanyak 2 pada semua level. Ternyata Popol di buff kembali oleh Muntun ya. Kemudian di skill pasifnya sekarang serangan yang ditingkatkan hanya akan mengaktifkan efek attack 1 kali. Bagian bonus dan bagian basic attack sekarang digabungkan sebagai 1 langkah. Sebelumnya yang 2 langkah. Damage total yang diberikan oleh langkah tersebut tidak terpengaruh. Kalau saya lihat di sini sih agak sedikit di nerf ya untuk pasifnya Popol dan Kupa ini, di mana bonus attack dan basic attack-nya sekarang digabungin, nggak dipisah lagi guys. Jadi damage yang dihasilkan dari ketika pasifnya udah aktif itu agak kecil sekarang ya. Kemudian di skill 3-nya dimana mengurangi cooldown sebanyak 2 detik pada semua level. Nah, skill 3-nya itu di buff oleh Muntun, cooldownnya jadi makin cepat sekarang guys. Dan di ultimate-nya sendiri meningkatkan serangan Kupa dari 35 menjadi 50. Wow, ini lumayan gede guys ya. Jadi ultimate-nya ketika serigalanya jadi gede itu dimana serangan dari serigala tersebut naik sebanyak 15, lumayan nih. Berikutnya ada Lilia. Di skill ultimate-nya terjadi pengurangan cooldown dari 50, 45, 40 detik menjadi 40, 36 detik, 32 detik. Ultimate Lilia di buff oleh Muntun, dimana penggunaan skillnya jadi makin bisa lebih cepat karena cooldownnya dipersingkat oleh Muntun sekarang guys ya. Oke, dan ada Badang di skill 2-nya sekarang menyesuaikan cooldown menjadi 10 detik pada semua level. Nah, jadi ini sebelumnya cooldown Badang di skill 2-nya berapa detik sih? Kalau lebih dari 10 detik berarti di buff ya. Saya juga kurang tahu, mungkin teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar guys ya. Kemudian di ultimate-nya mengurangi basic damage sebanyak 30 pada semua level dan menyesuaikan damage ledakan sesuai dengannya. Kalau untuk ultimate-nya sendiri itu di nerf oleh Muntun guys, damage yang dihasilkan dari ultinya berkurang sebanyak 30, lumayan gede, dan memang ultimate Badang ini lumayan sakit sih ya. Oke, dan ada carry di skill pasifnya terjadi pengurangan damage yang diberikan oleh Leg Wheel sebesar 1% dari maksimal HP target pada semua level. Nah, jadi di sini skill pasifnya carry itu di nerf guys ya, dimana damage yang diberikan oleh Leg Wheel-nya berkurang 1% dari maksimal HP target sekarang. Oke, kemudian di skill 2-nya menyesuaikan cooldown dari 5 sampai 2,5 detik menjadi 5 sampai 3 detik. Untuk skill 2-nya di nerf oleh Muntun, dimana cooldownnya jadi agak lebih lama kalau masuk late game guys ya. Dan ada Sylvana di skill 1-nya tidak lagi memberikan peningkatan movement speed kepada Sylvana. Skill 1-nya Sylvana di nerf oleh Muntun, ketika dia memakai skill 1 dia tidak akan mendapatkan tambahan movement speed lagi guys. Oke, dan ada Link di sini di pasifnya terjadi pengurangan basic critical chance menjadi 15%, dan pasifnya Link juga di nerf oleh Muntun, dimana critical chance-nya dikurangi dan mungkin bakalan jadi hero yang nggak di-banned lagi di ranked kali ya untuk Link ini. Selanjutnya di bagian battlefield, di sini ada terjadi penambahan baru ketika pihak dari tim yang memiliki gold lebih rendah mengeliminasi hero lawan dengan gold yang lebih tinggi.
semua orang yang terdapat pada pihak tim sekarang akan mendapatkan bonus gold eliminasi berdasarkan perbedaan gold antara hero lawan dan rata-rata antara 5 pihak dengan gold terendah. Kalau ini mungkin maksudnya adalah ketika tim musuh itu goldnya udah jauh berbeda dengan kita, ketika kita mengeliminasinya, selain kita mendapatkan tambahan bonus gold yang banyak, seluruh tim kita juga akan mendapatkan efek tambahan bonus gold sesuai dengan jumlah gold mereka masing-masing gitu ya. Kemudian memperbaiki masalah di mana healing increase atau reduction yang tidak memiliki efek pada beberapa skill, dan ini terjadi perbaikan bug aja pada hero-hero yang bisa melakukan healing ya. Oke, di bagian item di sini ada Necklace of Durance, menyesuaikan formula pembuatan menjadi Mystic Container plus Mystery Codex plus Book of Sages. Total biaya berkurang sebanyak 100 dan menyesuaikan biaya pembuatannya. Kalau untuk dari segi harganya, Necklace of Durance ini agak lebih murah sekarang guys ya. Dan kemudian terjadi pengurangan magic power dari 65 menjadi 60 dan mengurangi cooldown reduction dari 10% menjadi 5%. Ternyata setelah harganya dimurahin, Necklace of Durance ini di nerf oleh Muntun, di mana magic powernya berkurang sebanyak 5, kemudian cooldown reduction yang dihasilkan juga berkurang 5%. Demon Hunter Sword di pasif unik D4-nya mengurangi perolehan physical lifesteal dari setiap basic attack dari 4% menjadi 3%. Pasif dari Demon Hunter Sword-nya juga di nerf oleh Muntun guys ya. Jadi efek lifesteal-nya dikurangi 1%. Di bagian squad sendiri di sini menambahkan 6 titel tank terbaik, fighter terbaik, assassin terbaik, mage terbaik, marksman terbaik, support terbaik untuk player squad dengan performa terbaik dalam role yang sesuai. Kemudian menambahkan profil squad. Sekarang player dapat mengecek squad yang Anda minati melalui fungsi baru ini. Selain itu, tab statistik squad telah ditambahkan ke halaman utama squad. Anggota squad sekarang dapat mengecek statistik squad mereka di dalam tab. Dan berikutnya di bagian chat, menambahkan pemantauan chat secara real time di Battlefield. Pelanggaran serius pada perilaku chat yang tidak pantas akan menyebabkan akun di-mute dan pengurangan kredit skor. Nah, jadi sekarang kalian harus berhati-hati guys ya, karena di sini sudah ada mata-mata atau ada pemantau yang akan selalu membaca chat kalian ketika kalian bermain. Jadi ketika kalian sudah mulai toksik, sudah mulai berkata-kata yang kasar dan jorok, maka kalian akan chatnya segera di-mute, gak bisa lagi kita chat. Dan kemudian setelah pertandingan, kredit skor kalian langsung dikurangi guys ya. Kemudian player yang dilaporkan karena perilaku chat yang tidak pantas akan menerima sanksi yang lebih serius. Sekaligus pengurangan kredit skor dan mute akan diberikan pada akun mereka. Nah, jadi di sini kalau kalian dilaporkan karena toksik atau berkata-kata yang kotor, akun kalian akan langsung dikurangi kredit skornya, akan di-mute, gak bisa chat lagi di next match-nya. Kemudian di sini mungkin bisa di-ban kali ya. Jadi kalian harus berhati-hati, bermainlah dengan santai, tidak usah mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan guys ya. Kemudian untuk player AFK di sini, ban akan segera dicabut ketika pengajuan banding Anda berhasil. Nah, jadi buat teman-teman yang di-ban karena AFK, teman-teman bisa mengajukan banding, dan ketika banding kalian diterima, kalian akan dilepas dari ban tersebut guys ya. Selanjutnya di bagian MCL, Western Expanse di ban dalam mode ini. Map akan diset ke Celestial Palace ketika Anda memilih map Western Expanse. Kemudian mengaktifkan live stream dan replay dalam mode ini ketika terdapat pertandingan. Player dapat menonton live stream MCL di dalam tab live. Pertandingan yang menegangkan akan direkam. Player dapat mengecek replay jika mereka tertinggal menonton di dalam live stream. Oke teman-teman, jadi itu dia semua patch note 1.4.68 yang sudah hadir di Advanced Server dan mungkin akan segera hadir di original server pada tanggal 21 April ini. Jadi ditungguin aja dan persiapkan diri kalian dengan meta-meta terbaru dari patch-patch sebelumnya. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.